Kalau kita bicara mengenai fotonya BCL yang ditampilkan di hari pertama, masih sangat terlihat bahwa ekspresi kesedihan yang dia tampilkan, dia pancarkan itu masih sangat kentara sekali, sangat terlihat. Ditandai dengan samping alis kanan kiri di bagian sisi luar itu turun ke bawah, dan kemudian juga tidak bisa terlihat senyuman dari wajahnya BCL. Jadi yang terlihat adalah kayak dua mangkok di atas alis seperti ini. Terus kemudian bibirnya juga seperti ini ke bawah, turun di samping ujung luar bibir ini arah ke bawah. Itu menandakan adalah sebuah bentuk kesedihan, real sadness ya, kesedihan yang benar-benar sedih gitu. Terlihat dari kantong mata yang besar dan mata yang memerah, itu memang habis nangis. Jadi itu masih sangat terlihat bahwa dia kehilangan sekali, terpukul, kehilangan, sedih. Ini adalah foto BCL di hari kedua. Kalau kita bicara foto BCL tersebut, kita bisa lihat bahwa alis dan mata masih terlihat bersedih, tetapi sudah bisa menyunggingkan sebuah senyum di bawah. Tapi apakah ini berasal dari hati yang paling dalam? Jawabannya tidak. BCL masih merasakan kedukaan, ditandai oleh sekali lagi alis matanya masih turun, matanya masih sedih, dan kantong matanya masih terlihat bahwa memang ya, dia masih nangis. Ketika kita bicara mengenai foto di hari yang ketiga, kita bicara bahwa BCL sekali lagi sudah bisa tersenyum, dan itu senyumnya mengikuti dari hari kedua ke hari ketiga, dan ekspresi matanya juga bisa lebih bersinar. Jadi dia udah glaring sedikit gitu, udah ada tanda petik bisa ngelihat lebih cerah gitu dari matanya. Tetapi kalau bisa kita perhatikan bahwa samping alis ini masih tetap turun, jadi sebetulnya dia masih sedih sih, masih pain, masih hurt, masih terluka di dalam. Di hari keempat ini terlihat bahwa ketegangan di wajahnya BCL sudah mulai lebih loose. Kalau dibilang sudah bisa terima, sudah ikhlas, enggak. No. Grieving periods itu panjang. Tetapi bahwa dia sudah lebih relax. Kan kelelahan yang sudah sekian hari gitu, sedih gitu, akhirnya dia ada poin-poin atau waktu-waktu di mana dia memutuskan ya udahlah, gimana lagi, bes gitu loh rasanya. Ya sudah, itu yang terlihat di hari keempat. Foto di hari kelima ini terlihat kurang jelas karena kita bicara BCL dalam jarak jauh dan kameranya juga tidak terlalu tajam. Tetapi kalau kita lihat secara pola, hari kelima ini sama dengan hari keempat, di mana dia sudah mulai bisa katakanlah sekali lagi melepas rasa lelahnya sedikit. Di hari ke-6 kita melihat bahwa sekali lagi senyum sudah tersungging di BCL, kemudian ekspresi wajahnya alis juga udah mulai naik dari di pinggir, udah mulai ke tengah. Ini sudah mulai kembali ke BCL, sudah mulai bisa mengakses rasa selain rasa sedih, rasa berduka, rasa numb atau rasa mati rasa tadi. Sudah mulai bisa mengakses rasa lain secara lebih eksploratif seperti biasanya kalau kita hari-hari biasa. Tetapi pasti masih balik-balik lagi ke sedih, grief, berduka masih. Cuman rasa lain sudah mulai bisa diakses oleh dia. Di hari ke-7 kita bisa melihat bahwa ini BCL. Ini adalah bunga citra lestari seperti sedia kala. Tentu saja tidak semuanya sekali lagi dalam kondisi tetap seperti itu. Kalau kita bicara kondisi psikologis, ini kontinum itu berkelanjutan, di mana dia bisa nanti jatuh lagi ke masa grief atau berduka lagi, sedih lagi, beku lagi, mati rasa lagi. Tetapi dia sudah bisa menampilkan citranya dia di awal. Ini BCL. Terlalu jauh kalau kita bicara sudah mulai mengikhlaskan, karena saya nggak percaya itu bisa secepat itu, siapapun, bukan cuma BCL, siapapun. Karena kalau kita bicara secara psikologis, ada 5 tahap dalam grief gitu, yang berduka itu ada tahapan-tahapannya. Ada kita tahap misalnya denial dulu, penolakan, ada tahap frustrasi, ada marah, dan lain sebagainya, dan itu harus dilewatin. Dia masih dalam tahap mungkin denial, penolakan artinya dalam tahap bahwa ketika bangun di pagi hari dia merasa bahwa ini mimpi, dia masih di tahap pertama. Sekali lagi jauh kalau kita bicara udah rilis, sudah ikhlas, itu belum.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.